Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yuhao, waspadalah. Yuhao mengangguk lalu bertanya, binatang macam apa serigala perak ini? Kenapa aku tidak terbiasa dengannya? Jusi menjawab, serigala perak adalah binatang jiwa khusus di Kekaisaran Ryu. Itu adalah binatang spiritual elemen logam. Tapi itu bukan binatang biasa, sangat sulit untuk ditangani. Dan itu memakan mithril. Serigala perak perlu mengkonsumsi mithril dalam jumlah besar untuk menembus kemacetannya sendiri. Seperti manusia membutuhkan cincin jiwa ketika mereka mencapai kemacetan. Ada desas-desus bahwa Raja Serigala Perak muncul di masa lalu dengan budidaya 10.000 tahun. Itu berhasil melawan dua doulot jiwa sebelum melarikan diri dengan cedera. Kaisar Serigala Perak dengan budidaya 100.000 tahun ke atas belum pernah muncul sebelumnya. Bulu dan tulang serigala perak adalah bahan yang sangat berguna untuk membuat alat jiwa. Sementara daging mereka sangat lezat dan dapat memperkuat tubuh seorang master jiwa. Keke dengan bersemangat berkata, biarkan aku pergi. Aku punya cara untuk menghadapinya. Yuhao berkata, biarkan saja aku yang pergi. Hati-hati, serigala perak sudah meluncurkan serangan saat mereka berbicara. Ketika bulu peraknya mulai bersinar, itu memuntahkan bola perak cahaya ke arahnya. Bola perak cahaya tidak membuat suara apapun saat ditembakkan ke udara, namun saat mendekat itu menjadi bola api besar. Kemudian melaju menuju kendaraan eksplorasi semua medan. Yuhao juga kaget. Dia bergegas untuk membuat alat jiwa eksplorasi semua medan melompat. Nyaris berhasil menghindari bola api. Yuhao segera menstabilkannya. Serigala perak melepaskan bola perak cahaya kedua. Pada saat ini Yuhao berpikir bahwa itu akan menjadi bola api lain, tetapi cahaya perak berubah menjadi 10 bilah angin yang mengelilingi kendaraan eksplorasi semua medan kali ini. Bilah-bilah itu berayun ke arah kendaraan dengan gila-gilaan. Untungnya Jusi melepaskan penghalang alat jiwa kelas 5 dan memblokir bilah angin. Yuhao tertegun dan bertanya elemen apa yang dimilikinya. Keke menjawab, serigala perak sangat kuat karena memiliki 6 elemen. Air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Itu dapat melepaskan kekuatan elemen apapun tergantung pada keinginannya. Itu sebabnya sangat sulit untuk dihadapi. Praktis tidak ada elemen yang bisa mengekangnya. Dikatakan setelah menjadi Raja Serigala Perak 10.000 tahun, unsur langka dan maju akan ditambahkan ke dalamnya. Pada 100.000 tahun itu akan mendapatkan elemen lain lagi. Satu-satunya hal yang beruntung bahwa serigala ini hanya dapat melepaskan serangan paling dasar dari setiap elemen, meskipun ia memiliki banyak elemen. Bahkan sebelum Keke selesai berbicara, bola cahaya perak ketiga telah berubah menjadi serangan es berbentuk kerucut yang menembak mereka. Meskipun tidak bisa menembus penghalang, itu menghabiskan kekuatan jiwa Jusi dengan cepat. Keke ingin menekan tombol agar dia bisa keluar, tetapi dia dihentikan oleh Jusi. Biarkan Yuhao melakukannya. Gaya bertarungmu menciptakan terlalu banyak keributan. Aku tidak berharap untuk bertemu dengan makhluk jiwa langka seperti ini. Setelah memasuki pegunungan Jingyang, Yuhao tidak mengatakan apa-apa setelah dia mendengar kata-katanya. Dia membanting tangan kanannya di samping kursinya dan jendela di atasnya terbuka. Tubuhnya terlontar seperti bola meriam. Serigala perak tidak bisa mengatasi penghalang alat jiwa kelas 5 dengan mudah. Bahkan serigala terkejut ketika Yuhao tiba-tiba muncul. Saat serigala perak mengangkat kepalanya, itu memuntahkan bola perak cahaya. Itu adalah serangan tipe angin lainnya. Banyak bilah angin menutupi seluruh area dan Yuhao tidak mungkin menghindar. Kristal es berlian muncul dan bersinar sangat terang di bawah matahari, bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya perak di tubuh serigala perak. Bilah angin tidak bisa menembus armor permaisuri es Yuhao. 6 bara logam muncul di tubuh Yuhao pada titik ini dan ditembakkan ke arah serigala perak. 6 garis cahaya langsung melesat keluar. Serigala perak sangat cepat dan meludahkan beberapa bola cahaya perak saat melompat mundur. Itu membentuk lapisan tirai air di udara yang melemahkan sinar jiwa. Pada saat sinar jiwa mencapainya,
Ia berhasil menghindarinya dengan mudah. Yu Hao mendarat di tanah setelah serangan ini dan maju menuju serigala perak seperti macan kumbang. 3 cincin jiwa putih bangkit dari kaki Yu Hao dan mulai bersinar terang. 2 wanita yang mengawasinya terkejut. Apa yang terjadi? Yu Hao tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya karena Jusi telah mengancamnya saat ini. Dia menggunakan ketiga keterampilan jiwanya pada saat yang sama. Sinar keunguan, keemasan melintas di matanya sebelum menghilang. Serigala perak menjerit dengan menyedihkan sebelum jatuh ke tanah dengan kejang-kejang. Itu menggeliat kesakitan selama beberapa detik sebelum terhuyung mundur. Yu Hao adalah yang paling terkejut saat ini. Dia berpikir bahwa serigala perak baru berusia beberapa ribu tahun dan dengan kekuatan spiritual harusnya lebih rendah darinya. Bahkan jika itu tidak mati karena spirit shocknya, itu seharusnya hampir setengah mati. Namun ia bisa merangkak naik lagi meskipun telah menerima spirit shock Yu Hao. Ini di luar dugaan Yu Hao. Apakah serigala perak ini adalah makhluk jiwa tipe spiritual? Namun itu hanya 3000 tahun budidaya. Itu tidak cocok untuknya. Sinar intens dari pendorong jiwa kelas 5 menyala di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga secara instan dan mencapai serigala perak tepat saat dia berdiri. Dia memukul dengan tangan kanannya. Sinar keunguan keemasan melintas di mata Yu Hao lagi. Dia tidak memberikan serigala perak kesempatan untuk menarik nafas. Dia melepaskan spirit shock sekali lagi, menyebabkan 7 lubang serigala perak mengeluarkan darah. Cakar terornya menusuk ke belakang leher serigala perak dan merobek saraf pusatnya. Seluruh proses pertempuran sangat sederhana. Serigala perak yang berusia 3000 tahun ditindas dengan sangat berat oleh Yu Hao sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Jusi memandang Keke dengan mata terbelalak dengan ekspresi geli. Apakah kamu masih berpikir kita bisa mengalahkannya di alam liar? Kakak bergumam. Dia terlalu menakutkan ketika dia terlibat pertempuran jarak dekat. Itu adalah serigala perak 3000 tahun, namun itu sama sekali tidak berdaya melawannya. Sejak kapan serigala perak menjadi sangat lemah? Aku pernah mendengar bahwa binatang seperti itu sangat kuat. Jusi menghela nafas. Serigala perak tidak lemah. Dia yang terlalu kuat. Sebelum serangan terakhir, serigala perak sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan setelah diserang oleh keterampilan jiwanya, jiwa bela diri kembarnya. Memang menakutkan. Aku pikir bahkan seorang instruktur jiwa kelas 6 atau 7 tidak akan bisa melawannya dengan jarak dekat. Keke sedikit marah ketika dia berkata, kalau begitu jangan biarkan dia mendekat. Jusi menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kamu mengatakan begitu sederhana, apakah kau tidak melihat apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kecepatannya? Itu adalah pendorong jiwa kelas 5. Bahkan seorang instruktur jiwa kelas 7 tidak akan berani menggunakannya dengan mudah. Apakah kamu tidak menyadari dampak pada tubuh seseorang? Dengan kekuatan fisik kita, kita bahkan tidak akan bisa menggunakan pendorong jiwa kelas 3 untuk beberapa kali. Dia hanya memiliki 3 cincin jiwa meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 40, ia masih dianggap sangat berani untuk mencoba menggunakan pendorong jiwa kelas 5 selanjutnya. Dia masih bisa menyerang setelah menggunakannya. Apa artinya? Keke tidak berbicara. Dia secara alami tahu apa artinya itu. Itu berarti bahwa Yu Hao jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Seberapa kuat tubuhnya untuk menahan kekuatan pendorong seketika yang begitu besar. Alat jiwa kelas 5 meningkatkan kecepatan Yu Hao sehingga dia bergerak 100 meter dalam 1 detik. Itu berarti bahwa dia bergerak 200 meter setiap kali dia menghirup. Bagaimana mereka bisa berdiri melawannya dengan kekuatan fisik dan kemampuan tempur jarak dekatnya yang mengesankan? Dia pasti sangat luar biasa di Akademi Strike juga, kata Keke lembut. Jusi mengangguk riang. Mungkin siswa yang tampaknya paling lemah dari pertukaran ini sebenarnya adalah inti dari segalanya. Baiklah, ini bukan urusan kita. Jangan bicarakan hal ini saat kamu kembali. Bagaimanapun, kita menikmati hidangan yang lezat. Yu Hao sudah kembali dengan serigala perak saat mereka berbicara. Cincin jiwa ungu yang berkedip muncul darinya. Koko Tianmeng, bangunlah. Yu Hao melambat dengan sengaja. Dia memanggil Koko Tianmeng karena dia membutuhkan jawaban untuk pertanyaannya. Dia benar-benar tergoda oleh cincin jiwa serigala perak ini. Bagi sebagian besar master jiwa, cincin jiwa keempat mereka harus berasal dari binatang jiwa 1000 tahun. Jika dia tidak punya pilihan, dia bisa menerima cincin jiwa 3000 tahun ini. Yu Hao kecil, kamu sudah lama tidak menggangguku. Koko Tianmeng menjawab dengan malas. Kedengarannya nyawanya belum sepenuhnya terkumpul, namun
Masih sangat bahagia Yu Hao membangunkannya, Koko Tianmeng. Aku bertemu dengan binatang jiwa langka yang hanya ditemukan di Kekaisaran Ryu. Bantu aku melihat apakah ini tipe spiritual. Aku tidak yakin. Dia dengan cepat menggambarkan kemampuan serigala perak. Oh, Koko Tianmeng menggunakan proyeksi di lautan spiritualnya untuk mengamati serigala perak ketika dia mendengar deskripsi Yu Hao. Ketika Yu Hao mencapai alat jiwa eksplorasi semua medan, ia memberikan jawaban yang pasti. Binatang buas ini seharusnya merupakan campuran elemen yang tidak memiliki semua kekuatan unsur. Itu tidak mungkin dilakukan oleh binatang buas. Itu hanya memanfaatkan afinitasnya dengan berbagai elemen dan kekuatan spiritualnya sendiri yang sangat besar untuk mengendalikan kekuatan elemen. Logam yang dikonsumsi mungkin hanya efektif dalam meningkatkan afinitasnya terhadap berbagai elemen. Kalau tidak, itu akan mampu menunjukkan lebih dari sekedar kekuatan unsur dasar. Ya, kamu dapat menjadikannya sebagai cincin jiwa keempatmu, namun serigala perak ini terlalu lemah dan tidak cocok untukmu jika kamu bertemu salah satu dari spesies yang sama. Dengan budidaya setidaknya 10.000 tahun kamu harus mendapatkannya, aku percaya. Keterampilan jiwanya harus agak lebih baik, meskipun itu mungkin bukan keterampilan jiwa tipe agresif. Itu dapat meningkatkan kemampuanmu secara keseluruhan serta pelemahan masalmu. Baiklah, terima kasih Koko Tianmeng. Yu Hao meletakkan mayat serigala perak di alat jiwa penyimpanan sebelum masuk kembali ke alat jiwa eksplorasi semua medan. Juicy memberinya acungan jempol sebagai pujian. Yu Hao hanya tersenyum dan bertanya, apa rencanamu yang akan kamu lakukan dengan serigala perak ini? Juicy berkata, jika kamu mau menjualnya, aku bisa membantumu. Seharusnya harganya bagus. Kamu dapat menyimpannya sekarang. Bulu serigala perak akan mencegah mayatnya membusuk. Kita akan mengurusnya begitu kita kembali ke akademi. Aku percaya serigala perak bukanlah binatang jiwa spiritual, tetapi kekuatan spiritualnya harusnya cukup kuat. Kalau tidak, seharusnya dia tidak bisa mengendalikan elemen untuk menyerang. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Juga mengapa cincin jiwamu memutih barusan? Yu Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini bukan yang kuinginkan. Adapun warna cincin jiwaku, tidak bisakah aku memiliki 3 cincin jiwa 10 tahun? Saat dia berbicara, dia juga tertawa. Ini adalah jawaban yang tak seorang pun akan percaya. Juicy mengerutkan bibirnya. Dia sudah kembali ke kepribadian lembutnya dan berhasil menyembunyikan pikirannya dengan baik. Yu Hao merenung sejenak dan berkata, serigala biasanya sangat sensitif dalam hal indera penciuman mereka. Apakah serigala perak ini juga memiliki karakteristik seperti itu? Juicy berpikir sejenak sebelum menjawab, seharusnya begitu. Lagi pula itu serigala. Yu Hao berkata, senior, aku mungkin harus berpisah dari kalian berdua untuk beberapa waktu. Juicy tertegun. Kemana kamu pergi? Yu Hao menjawab, aku akan menemukan binatang jiwa yang cocok. Serigala perak ini memang cocok untukku, tetapi budidayanya terlalu rendah, terlalu mudah bagiku untuk menyatu dengannya. Itu sebabnya aku akan menemukan serigala perak yang lebih kuat atau makhluk jiwa jenis spiritual lainnya. Ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Itu sebabnya akan lebih baik aku bekerja sendiri. Lanjutkan dengan eksperimenmu. Aku akan bertemu kalian berdua kembali di tempat kita berkemah tadi malam. Jika aku tidak kembali dalam waktu setengah bulan, kalian berdua harus kembali terlebih dahulu. Tidak, bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Keke menegaskan dengan benar, kita harus pergi bersama. Jangan lupa bahwa kami adalah raja jiwa. Bersama selalu lebih baik daripada sendiri dalam hal keamanan. Meskipun keterampilan tempur jarak dekatmu luar biasa, alat jiwa kami juga agak kuat. Keterampilan bertahan hidup kami sama baiknya denganmu. Yu Hao tertegun. Dia tidak menyangka wanita muda ini yang terus-menerus berselisih dengannya sebenarnya menawarkan bantuan kepadanya pada saat kritis seperti ini. Yu Hao bisa melihat ketulusan di matanya. Juicy mengangguk dan berkata, Kakak benar, kami tidak bisa membiarkanmu mengambil resiko sendirian. Selalu lebih aman bersama. Selain itu, kami adalah orang-orang yang akrab dengan pegunungan Jingya. Ayo pergi bersama. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu akan menyebarkan darah serigala perak pada kendaraan eksplorasi semua medan untuk mengancam binatang jiwa tingkat rendah untuk tidak mendekati kita. Ini juga cara yang terbaik untuk menguji kemampuan bertahan hidup dari kendaraan eksplorasi semua medan. Yu Hao melirik Keke sebelum berbalik untuk melihat Juicy. Dia berkata dengan serius, namun itu sangat berbahaya.
Darah serigala perak mungkin menarik binatang jiwa lainnya yang mungkin sangat kuat. Pikirkan baik-baik, kendaraan eksplorasi segala medan tidak dapat memastikan keamanan mutlak kita, Keke. Sedikit tidak sabar ketika dia berkata, apakah kamu perempuan? Kenapa kamu begitu? Ayo pergi. Jika kekuatan jiwamu habis, aku bisa mengambil kendali. Yu Hao mengangguk pada mereka berdua saat dia melirik mereka. Meskipun Juicy telah mengungkapkan pemikiran internalnya sebelumnya, Yu Hao memiliki perasaan bahwa itu karena dia seperti sosok ayah baginya, itu sebabnya dia tidak akan menyakitinya. Baiklah, aku akan melindungi kalian berdua selama aku masih hidup. Juicy duduk dengan malas di kursinya dan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan melindungi siapa. Ingatlah bahwa kamu perlu memberi kami makan. Wajah Yu Hao menegang dan dia menggelengkan kepalanya karena kesal. Dia berpikir, apakah mereka mengikutiku karena ingin aku memasak untuk mereka? Yu Hao tidak langsung berangkat. Dia membuat beberapa penyesuaian kecil dan hanya pindah setelah kekuatan jiwanya setengah dipulihkan. Dia mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan dengan mudah mengikuti pengalaman yang telah dia kumpulkan. Dia hanya akan memperlambat jika mereka harus melewati hutan lebat. Dia melewati gunung demi gunung, tetapi tidak buru-buru menyebarkan darah serigala perak. Mereka juga bertemu beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi mereka semua di bawah 1000 tahun dalam budidaya. Yu Hao menggunakan metode paling sederhana untuk berurusan dengan mereka. Dia menabrak mereka. Kendaraan eksplorasi segala medan ini telah menggunakan banyak sumber daya Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dan bahannya digunakan sangat langka. Binatang jiwa di bawah 1000 tahun tidak bisa menyebabkan kerusakan padanya. Di malam hari, Yu Hao membuat sup daging serigala perak. Dia memang memiliki perasaan seperti seorang ayah, seperti yang dikatakan Juicy. Sup dagingnya yang lezat membuat Juicy dan Keke senang. Mereka mengungkapkan kepercayaan dan ketergantungan yang lebih besar pada Yu Hao di mata mereka. Yu Hao, aku akan tetap padamu mulai hari ini dan seterusnya. Selama kamu di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, kamu harus memasak untukku, Keke berseru. Juicy menggoda. Kamu menjadikannya kokimu, tapi apa yang akan kamu tawarkan? Tubuhmu? Wajah Keke memerah, namun dia melemparkan pandangan mengancam ke Yu Hao dan berkata, apakah kamu berani meminta sesuatu dariku? Tidak, aku tidak, jawab Yu Hao dengan lancar. Keke ingin menakut-nakuti dia, tetapi dia tidak berharap. Dia menjawab dengan mudah. Dia berkata dengan muram, aku pintar, cerdas, dan imut. Ekspresi apa ini? Mengapa kamu tidak berani menuntutku? Yu Hao terkekeh dan menjawab, bahkan jika aku mengatakan aku menginginkan sesuatu, kamu tidak akan bergerak. Aku hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Apakah kamu ingin aku memohon padamu menjadi pacarku sebelum kamu membuangku? Keke menganggukkan kepalanya dengan paksa dan berkata, seharusnya begitu, namun aku dapat memberimu kesempatan jika kamu melanjutkan memasak. Sayang sekali, kamu masih muda. Katakan, berapa umurmu? Yu Hao tersenyum dan berkata, 14 tahun menuju 15. Hah? Keke dan Juicy berteriak pada saat yang sama, mengejutkan Yu Hao. Bahkan beberapa binatang jiwa lemah yang mengamati mereka terkejut dan melarikan diri dalam ketakutan. Kamu baru 14 tahun? Bagaimana kamu hanya 14 tahun? Kamu terlihat lebih dari 18 tahun. Selanjutnya, kamu sudah berada di peringkat 40 pada umur 14 tahun dan memiliki jiwa bela diri kembar. Kamu tidak manusiawi. Keke berseru tak percaya. Yu Hao menggosok hidungnya dan berkata, aku tumbuh sedikit lebih cepat. Kamu tidak harus begitu terkejut. Adapun kultivasi, kalian berdua hanya 3 atau 4 tahun lebih tua dariku. Tetapi kalian sudah menjadi raja jiwa. Aku bahkan mungkin belum menjadi raja jiwa di usiamu. Keke menggelengkan kepalanya dengan paksa dan menjawab, meskipun aku terlihat muda, aku harus mengatakan bahwa aku sudah berusia 19 tahun. Saudari Juicy hampir berusia 20 tahun. Kami 5 tahun lebih tua darimu. Kesenjangan generasi. Jelas, ada kesenjangan generasi. Juicy tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Istri yang lebih tua bisa sama pengasihnya seperti ibu. Kamu masih memiliki kesempatan. Kamu ibu, sayang sekali. Aku tidak punya saudari perempuan. Kalau tidak, aku bisa memperkenalkannya padamu. Setelah berinteraksi selama sehari,
Mereka bertiga menjadi sangat akrab satu sama lain. Hubungan mereka juga menjadi lebih dekat setelah apa yang telah mereka lalui bersama. Juicy dan Keke telah berlatih dengan Wang Shaoqi dan Zimu di masa lalu, tetapi mereka tampak lebih aman dengan Yu Hao sekarang. Keesokan harinya Yu Hao tetap duduk di kursi kontrol utama. Sebelum dia pergi, dia menoleh kedua wanita itu dan berkata, "Aku sudah mengoleskan darah serigala perak pada kendaraan eksplorasi semua medan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang." Bentak Keke, "Cukup dengan omong kosong, ayo pergi." Yu Hao tidak sabar ketika dia berkata, "Jika kalian berdua bersikeras mengikutiku, aku harus bersikeras menjadi pemimpin tim mulai saat ini meskipun aku tidak sepenuhnya menyadari kemampuan kalian. Kalian harus mendengarkan instruksiku. Aku jelas lebih berpengalaman dalam berurusan dengan makhluk jiwa daripada kalian berdua. Aku bisa menjamin keselamatan kita jika kita tidak bertemu dengan binatang jiwa 100.000 tahun atau 10.000 tahun." Juicy menawarkan posisinya kepadanya dengan mudah. "Baiklah, kamu bisa memimpin." Yu Hao berkata, "Kalau begitu mari kita pergi. Ingatlah untuk tidak meninggalkan kendaraan eksplorasi segala medan dengan mudah apapun yang terjadi. Alat jiwa ini mampu menahan lebih banyak kerusakan daripada yang kalian jelaskan sebelumnya. Ini dapat melepaskan alat jiwa kalian melalui jendela juga jika ada perkelahian. Serahkan padaku. Kalian berdua hanya perlu memperkuatku dengan daya tembak." Keke membentak, "Mengapa? Aku merasa lebih seperti sampah semakin aku mendengarkanmu. Berhentilah menyemburkan omong kosong dan ayo pergi." Yu Hao menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kendaraan eksplorasi segala medan dan bergerak memasuki pegunungan Qingya. Sepanjang perjalanan, kebanyakan binatang jiwa akan melarikan diri setelah mendeteksi aroma darah serigala perak. Ini sangat jelas ketika Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya. Dia menemukan bahwa beberapa dari binatang jiwa ribuan tahun akan melarikan diri setelah menangkap bau darah serigala perak. Ketika Yu Hao bersandar, kedua wanita itu tidak bisa melihat wajahnya. Garis cahaya keemasan melintas di dahinya dan mata takdir diam-diam terbuka. Aura takdir muncul di pikiran Yu Hao. Kepekaannya juga meningkat pesat, memungkinkannya untuk memprediksi masa depan sampai batas tertentu dan diperingatkan akan masalah atau hal baik apapun yang akan terjadi. Hah? Mata takdir tertutup. Tetapi bahkan ketika Yu Hao membuka mata normalnya, dia terkejut. Dia tidak berharap menemukan sesuatu seperti ini ketika dia menggunakan mata takdir untuk mencari jalan takdir. Bahaya, kesempatan. Ini agak tidak jelas, tapi dia bisa merasakan kehadiran bahaya dan peluang. Ini baru mengejutkannya. Namun, dia tidak akan mundur, dia sudah ada di sini. Selain itu, mata takdir tidak memberinya perasaan bahaya yang fatal. Dengan hati-hati, Yu Hao mengatur sendiri strategi yang cermat. Setelah 2 jam, mereka menuju puncak gunung ketiga. Ini adalah tujuan akhir yang ditetapkan oleh Yu Hao untuk hari ini. Mereka akan menghabiskan malam di puncak gunung. Sebelum mereka mencapai puncak, mereka telah dihadang 2 harimau emas tipe logam dan menyelesaikannya dengan cukup melelahkan. Setelah pengamatan selama 1 hari, Yu Hao menemukan bahwa binatang jiwa tipe logam di pegunungan Qingya lebih kuat daripada binatang jiwa biasa. Namun, jenis-jenis binatang jiwa lainnya tidak jauh lebih lemah. Mereka telah bertemu dengan Raja Wali Mulia tipe angin dengan 10.000 tahun budidaya, yang juga merupakan binatang jiwa terkuat yang mereka lihat hari ini. Tapi itu masih takut pada 2 harimau emas. Ini menunjukkan betapa dominannya binatang-binatang tipe logam di pegunungan Qingya. Namun, tidak ada lagi binatang jiwa berjenis spiritual yang muncul. Dia memutuskan untuk menjelajah ke dalam hingga puncak gunung kelima sebagai batas berdasarkan prediksi mata takdirnya. Jika dia tidak membuat kemajuan dalam 5 hari ke depan, dia akan mundur bagaimanapun. Keselamatannya adalah yang terpenting. Mereka akhirnya mencapai puncak gunung. Ada alasan penting untuk memilih beristirahat di puncak gunung. Kendaraan eksplorasi segala medan paling mahir melarikan diri dari tempat tinggi. Yu Hao tidak menyalakan api, tapi dia masih menyiapkan makanan lezat untuk para wanita. Setelah mereka makan malam, mereka menyepakati akan bergantian berjaga setiap 4 jam sekali. Dan yang pertama yang akan berjaga adalah Yu Hao. Para wanita kembali ke kendaraan eksplorasi semua medan dan menutup pintu, sepenuhnya mengisolasi diri dari dinginnya angin gunung. Yu Hao duduk meskipun angin gunung sangat dingin.
Itu tidak berarti apa-apa baginya, dia adalah seseorang dengan es pamungkas. Ini adalah tempat yang cocok baginya untuk berkultivasi, bukannya berbahaya. Dia menutup matanya dan duduk bersila. Deteksi spiritualnya menyebar dan kekuatan jiwanya bersirkulasi dalam kondisi meditasi. Ia menggunakan lautan spiritual keduanya. Dia bisa meninggalkan sedikit kesadaran di lautan spiritual keduanya dan menggunakan deteksi spiritual secara bersamaan. Dia juga bisa mengistirahatkan sebagian pikirannya di lautan spiritual utamanya, seperti tidur dengan satu mata terbuka. Ki alami dari surga dan bumi seperti makanan di tengah-tengah pegunungan. Kultivasinya akan meningkat di sini. Yu Hao bisa merasakan segala sesuatu yang berubah dalam radius 500 meter. Dia menghela nafas. Tidak heran, binatang buas lebih suka tinggal di pegunungan yang dalam, rawa, ataupun hutan. Energi spiritual di sini sangatlah menyehatkan. Hah? Yu Hao menggigil. Meskipun dia belum menemukan sesuatu dengan deteksi spiritualnya, rambutnya berdiri. Apa yang sedang terjadi? Yu Hao berhenti bermeditasi, tertegun. Dia percaya pada instingnya sendiri. Peringatan mendadak ini dan reaksi intensnya menandakan bahwa bahaya yang akan datang ini menakutkan. Dia mengetuk pintu 2 kali. Para wanita tersentak bangun. Kita mungkin dalam masalah, jangan keluar. Tapi bersiaplah untuk menyerang Jusi. Tetap di kontrol utama. Jika semuanya menjadi tidak terkendali, jangan ganggu aku dan turun gunung. Aku akan menemukan cara untuk melarikan diri. Yu Hao berkata dengan lembut. Ketenangan dan ketegangan dalam suaranya benar-benar membangunkan Jusi dan Keke. Apa yang kamu temukan? Jusi membuka jendela kaca dan bertanya dengan lembut. Saat dia berbicara, beberapa suara dentang logam sudah bisa terdengar dari tubuhnya dan Keke. Mereka sedang mempersiapkan alat jiwa untuk pertempuran. Yu Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku masih tidak yakin, tapi aku jauh lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Aku percaya masalah besar akan datang. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Meskipun dia telah membuat peningkatan yang signifikan selama 2 tahun terakhir, dia masih di peringkat 40 saat ini. Dia tidak bisa dibandingkan dengan tokoh yang benar-benar kuat. Deteksi spiritualnya berubah menjadi deteksi satu arah. 2 jendela kendaraan eksplorasi segala medan terbuka. 2 meriam hitam keluar dari sana. 1 pasukan serigala. Dengan serigala emas, kita dikepung. Setidaknya ada 3 serigala emas dengan budidaya 10.000 tahun. Serigala emas memimpin serigala 100 tahun hingga 1000 tahun. Mereka akan sampai dalam waktu kurang dari 3 menit. Bersiaplah untuk melarikan diri. Aku percaya mereka tidak akan bisa menahan kendaraan eksplorasi segala medan. Jika berguling, cepatlah. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.